Apa yang mau kita bahas nih sekarang? Berkaitan dengan akidah, Ustaz, sebetulnya. Siap. Ada pendapat yang mungkin lagi viral sekarang bahwa kalimatul tauhid, la ilaha illallah, itu memiliki arti persatuan, Ustaz. Mungkin hanya satu-satunya arti di pendapat ya. Dan saat ini bergeser menjadi kalimat kunci surga, dan ini suatu kesalahan pendapatnya. Nah, menurut Ustaz seperti apa? Apakah betul ini? Ada pendapat begitu ya? Iya, Ustaz. Menarik juga ya. Sepanjang penggalian kita di buku-buku kitab-kitab akidah itu baru dapat pendapat. Baik. Tapi ya namanya pendapat kan. Orang kan berpendapat dengan informasi yang didapatkan. Betul. Ya, dengan apa yang diketahui dia menyampaikan sesuatu. Kalau menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui, ada yang bermasalah. Tapi antara tahu dan tidak tahu bisa diuji. Nah, dasarnya apa? Ya dasarnya sumber, referensi, informasi, pengetahuan. Kan kalau orang tahu itu menyampaikan jadi tahu, ya cara berpikirnya kan jadi pengetahuan itu dari informasi. Informasi dari data diolah jadi informasi di knowledge, jadi pengetahuan. Jadi kalau kita ingin melacak sebuah informasi, apalagi diklaim sebagai pengetahuan, sebuah ilmu, maka kita lihat sumbernya. Dari mana nih informasinya? Datanya dari mana? Kita lacak dulu tuh. Ya, apakah benar seperti itu pemahamannya? Apakah ada hadisnya yang menunjukkan satu gambaran tertentu? Bagaimana syarah atau penjelasan dari hadis itu? Ya, pertama begini, kalimat la ilaha illallah itu kan terbentang baik dalam Al-Quran, ya sebagai satu pernyataan tegas, lugas, singkat dan padat yang Allah sampaikan ya pada setiap hambanya, baik itu secara langsung ataupun juga melalui pesan kepada rasul-rasulnya. Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan menjaga hamba agar tetap dalam koridor hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya ketika Allah menegaskan kepada Nabi Musa alaihi salam di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh hanya akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain aku. Maka buktikan ya sikap Anda yang menuhankan aku itu, sikapmu yang menuhankan aku dengan cara menyembahku. Maka tunaikan salat sebagai pengingat kepadaku. Ya, kita temukan lagi di ayat lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Quran surah kedua misalnya ayat 255. Kita temukan lagi misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat kedua. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum juga. Kemudian kita temukan lagi di Quran surah ke-47 Muhammad SAW ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik, banyak nanti ayat terbentang. Nah, di hadis pun demikian. Ya, disebutkan banyak redaksi-redaksi hadis yang menunjukkan kepada kita tentang esensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang pemahamannya seperti apa? Ya, tadi kan dibatasi ya. Batasan pertamanya yang akan kita bahas, apakah ada satu referensi yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah kunci surga, ya kan? Nah, di situ kuncinya dalam tanda petik ya. Syarat untuk membuka pintu surga itu kuncinya ada pada kalimat la ilaha illallah. Dari mana referensinya? Dan yang kedua, apakah benar pemaknaan dari kalimat la ilaha illallah itu mengarah kepada persatuan? Ya, bukan pintu surga seperti yang digambarkan. Ya, mengucapkan itu masuk surga. Apakah hanya dengan mengucap lantas bisa masuk surga? Pemahamannya seperti itu, ya, atau ada pemahaman lain, atau memang ada satu pengertian pendapat seperti yang diutarakan. Oh, ini bukan pembuka surga, bukan kunci surga, pemahamannya itu bahasa persatuan, saya kan. Nah, seperti apa kita memahaminya? Yuk kita lihat dulu. Pertama, untuk memahami kalimat la ilaha illallah butuh dasar ilmu. Jelas ya? Untuk menguatkan. Jadi bukan sekedar kita ucapkan, butuh ada dasar pengetahuannya. Tegas Allah perintahkan, bentuknya perintah. Quran surah 47 Muhammad SAW ayat 19. Fa'lam, maka ketahuilah. Ya'lam itu fi'il amr dari kata alima ya'lamu ilman, ya, maka mesti punya ilmu, mesti tahu annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan la ilaha illallah, supaya punya argumentasi kalau nanti disoal, kenapa mengucapkan itu, kenapa Tuhanmu engkau tetapkan Allah bukan yang lain. Kita punya argumentasinya. Dan ilmu itu mesti ditopang dengan cara yang benar, konsepsi yang benar. Ya, karena dengan keilmuan yang benar, sifatnya objektif, maka akan ketemu tuh
ya Tuhan yang sesungguhnya. Ketemu konsepsi ketuhanan yang benar untuk menetapkan ini Tuhan yang saya pilih. Jadi Islam itu sangat objektif. Semua orang diberikan kesempatan, silahkan. Silahkan kalau engkau ingin menganalisis, mengkomparasikan, mencari, menemukan. Nah, sepanjang engkau mendasarkan itu semua dengan dasar ilmu yang benar, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, yang jujur, kan? Yang murni, yang terbuka. Maka Allah sampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Ya, Allah sampaikan akan menjadi saksi, ya, sangat mengetahui, ya, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, Allah sendiri Maha mengetahui tentang itu. Jadi yang mengetahui, menyaksikan akan tahu bahwa Allah Tuhan yang sesungguhnya, tidak Tuhan selain Dia. Yang pertama Allah itu sendiri. Jelas, itu sangat pede itu ayat yang mengatakan demikian. Kemudian malaikat yang diciptakan tanpa ada potensi berbuat salah dengan jiwa takwa saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan pemilik pengetahuan yang ditopang dengan cara berpengetahuan yang benar, yang jujur. Ya, yang benar bukan mencari pembenaran. Jadi kalau kita didorong dengan kebenaran untuk menemukan Tuhan, kita akan temukan bahwa Allah Tuhan yang hak. Ya, nanti ada turunan-turunan, pendekatan-pendekatan untuk membahasnya. Nah, setelah itu yang dapat kita ambil dari sini yang pertama adalah dasar kita. Kalau kita ingin berbicara sesuatu, bahkan untuk membahas kalimat tauhid, kata Allah dasarnya pengetahuan. Dari dasar pengetahuan itulah kita melacak sumber referensi informasi. Yuk, dari mana kita temukan kalimat la ilaha illallah menjadi bagian dari kunci surga? Baik, kita lacak di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah wahyu dan menjelaskannya. Baik, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha" di surat An-Najm. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan misi kerasulannya itu bukan dari pribadi beliau, tapi bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada penjelasan yang disampaikan disebut dengan hadis, ada firman yang utuh, ya, itu disebut dengan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran tadi di surah Muhammad ayat 19, di surah Ali Imran ayat ke-18, di surah Thaha ayat ke-14, Al-Baqarah 255, Ali Imran tadi yang saya sebutkan ayat yang ketiga, itu kan? Ada ayat ketiga, ada ayat 18, ada dan seterusnya. Itu disyarah oleh Nabi. Apa di antara syarahnya? Temukan di dalam kitab hadis. Ya, kata penjelasan Nabi disebut hadis, rujuk kitab hadis. Misal Sunan Abu Daud yang lagi viral nih, banyak dibahas kunci surga itu. Itu hadisnya, redaksinya dari Abu Daud. Di Abu Daud itu ada topik-topik pembahasan disebut dengan kitab. Ya, jadi dalam satu kitab ada kitab-kitab, topik-topik pembahasan. Di kitab ke-15 namanya Kitabul Janaiz, ya, kitab pembahasan tentang jenazah, hal seluk-beluk terkait dengan jenazah. Baik, di subtopik yang ke-20. Jadi inilah indahnya dalam referensi sumber hukum Islam itu. Ada topiknya, A sampai Z tuh ada diulas, kemudian ada subnya. Jadi Kitabul Janaiz, Sunan Abu Daud, Kitabul Janaiz, kitab yang ke-15. Kemudian subtopik babnya yang ke-20, babun fit talqin. Ya, bab tentang mentalkin, membimbing orang yang dalam sakaratul maut menuju wafat. Ya, hadisnya nomor 3116, 3116 dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat qala an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Muadz bin Jabal, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Ya, siapapun orang yang akhir kehidupannya, akhir perkataan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, terjamin ya masuk ke dalam surga. Ditemukan hadisnya ya? Betul. Nah, sekarang hadisnya sudah ada nih. Informasinya jelas ya. Sekarang kalau sudah ada hadisnya, cara memahami hadisnya seperti apa? Nah, itu dia. Ya kan? Jadi bukan cuma hadisnya ada, tapi disebutkan ada hadis nih, tapi kita salah memahaminya. Cara memahaminya bagaimana? Nah, sekarang cara memahaminya, lihat lagi. Tanyakan pada siapa? Tanya pada Nabi dulu. Kan Nabi yang menyampaikan. Ya kan? Kan Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Ini hadisnya begini. Ya kan? Dari Nabi. Cara memahaminya seperti apa? Maka disampaikan oleh Nabi SAW. Dijelaskan hadis itu. Ya, disampaikan kepada kita. Nah, dari yang nyampe kepada kita salah satunya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bagaimana Nabi menjelaskan? Nah, ini yang sangat menarik. Kata Nabi, kita sampaikan dulu hadisnya. Qala. Ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, man syahida
alla ilaha illallah. Siapa yang pernah bersyahadat, berkomitmen, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan bahwa Isa alaihissalam hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatun alqaha ila Maryama, dan satu kalimat perwujudan kalimat Allah kun fayakun yang disampaikan, ditiupkan kepada rahimnya Maryam alaihissalam, wa ruhum minhu, dan ya rohnya bersumber ya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memiliki roh, yang lain juga roh yang ditiupkan ya ke dalam rahimnya rahimnya Maryam alaihissalam. Kemudian wal jannatu haqqun, ya, dan surga itu adalah hak, wan nar haqqun, dan neraka itu adalah juga hak. Maksudnya wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Perhatikan kalimatnya ini. Ya, dakhalal jannata bima kana alaihi minal amal. Dijamin masuk surga bergantung perwujudan kalimat syahadat itu lewat amalnya. Ingat ya? Iya. Bergantung perwujudan kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, ya kan? Kalimatan alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, misalnya kan? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Sekarang kata Nabi, kalimat itu butuh pembuktian. Pembuktian itu lewat amalan. Nah, jadi Nabi menjelaskan di hadis ini bahwa kalimat tauhid itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nggak berdiri sendiri. Ya, itu konsepsinya tersinergikan, terikat dengan amalan. Ya, karena itu ketika kita menyatakan, ya Allah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, aku menuhankan Engkau, menepikan yang lainnya, ya kan? Lantas Allah bertanya kepada kita, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu beriman kepada saya? Ya kan? Kata Allah, bagaimana kamu membuktikan komitmen syahadatmu itu? Kan butuh pembuktian. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, jalannya bagi saya bagaimana membuktikan itu? Caranya bagaimana? Ya, jalan, cara untuk menempuh sesuatu dalam bahasa Arab itu disebut dengan syariah, ya kan? Syara'a, dari kata syara'a, itu sekarang jalan lebar di Arab disebut dengan syariah. Kan Syari Ahmed Soekarno, jalan Ahmad Soekarno ini kan kemarin ramai ini kan. Nah, kalau kita ingin kemas itu menjadi sebuah konsepsi, jalan untuk mengerjakan sesuatu, kan? Kemudian mengerjakan satu aktivitas tertentu yang dikonsepsikan berupa jalan menuju sesuatu, itu namanya berubah menjadi syariat namanya. Maksudnya ada syariat. Nah, syariat ini membimbing kita, memberikan jalan bagaimana membuktikan komitmen syahadat kita kepada Allah. Dan dalam jalan ini dibimbing petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Karena itu kita mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita menetapkan Nabi Muhammad SAW hamba Allah yang ditugaskan langsung, dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Ya, dipilih oleh Allah menjadi Rasul, utusannya. Membimbing kita di jalan itu. Nah, bagaimana cara kita menyusuri jalan itu? Itulah kemudian yang diturunkan dalam bentuk amalan-amalan. Apa yang disebut ibadah. Ibadah itu dari kata abada ya'budu, ya kan? Ya'budu itu nanti sifatnya disebut dengan ibadah. Cara kita membuktikan komitmen syahadat kita kepada Allah melalui ibadah, penyembahan kepada Allah. Jalan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Karena itulah di Quran surah ke-20 Taha, di ayat yang ke-14, itu dua hal ini dirangkai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Ya, Allah sampaikan ke Nabi Musa alaihissalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan? Kata Allah, saya tegaskan ya, hanya akulah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain aku. Maka buktikan komitmenmu untuk menuhanku itu dengan menyembahku. Ya, buktikan komitmenmu itu untuk menuhankanku, ya kan? Dengan menyembahku, kata Allah. Jadi ada penyatuan antara komitmen la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, dengan apa? Tersinergikan dengan amalan. Itu amal, itulah yang disebut dengan syariat. Jadi nama lain dari amal itu syariat, ya kan? Nama lain dari iman itu akidah, yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, terpatri di dalam jiwa kita yang kuat, dibuktikan lewat amalan. Amalan itu berupa syariat. Jadi antara ucapan la ilaha illallah dengan pembuktian lewat amalan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Seperti sayap burung tuh, ya. Pasti kalau ada burung sekecil apapun atau sebesar apapun, setangguh apapun, kalau sayapnya satu bermasalah, terbang nggak?
Ya, nggak mungkin, Ustaz. Tidak ya? Ya, betul. Bahkan bisa celaka, apalagi Ya. burung besi ya. Pesawat bermasalah tuh ya. Iya, Satu betul, sayap bisa celaka kan? Betul, betul. Nah, ini juga demikian, tidak bisa kemudian hanya dengan iman yang diwujudkan dalam bentuk asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tanpa implementasi dalam bentuk amalan, pembuktian dalam bentuk amalan, maka kosong nilainya. Ya, karena itu ketika ini 15 abad yang lalu ya. 15 abad yang lalu ada sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, kami telah beriman ya Rasulullah. Ya, beriman itu artinya berkomitmen ya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kan baru syarat Islam ya. Dengan lisan tuh. Nanti kalimat yang mengalir di lisan ini sampai ke dalam jiwa kita, di tubuh kita, lalu diberikan instruksi kepada tubuh kita untuk menunjukkan keimanannya lewat ekspresi tubuh kita, ya, lewat perilaku kita di semua tingkat aktivitas kehidupan kita. Ya, baik secara individual, misal mata ingin memandang, telinga mendengar, lisan berucap. Karena itu di Al-Quran, perangkat tubuh kita pun ketika ingin mengekspresikan bagian dari tubuh kita, itu seringkali juga disandingkan dengan kata iman. Mata misalnya untuk laki-laki di Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuannya ayat 31. Ya. Ayat 30-nya, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Katakan pada pria-pria yang beriman. Jadi sebelum menyebutkan fungsi matanya, imannya dulu tuh. Ya? Katakan pada pria-pria yang beriman, mata itu hanya boleh digunakan untuk memandang yang baik saja. Palingkan dari pandangan yang tidak baik. Nah, jadi cara pandang kita, amal kita itu ketika ada iman, beda, diatur oleh iman, diberikan sinyal kepada mata, dibimbing begini cara beriman. Bimbingan itu yang disebut dengan syariat. Ya. Jalan, gini, mata, jalan memandangku seperti ini. Perempuan juga begitu, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Iman itu memberikan perbedaan. Ya, memberikan bimbingan kepada mata, begini cara melihatnya. Baik, lisan juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Lisan dibimbing. Begini lisan orang beriman. Imannya nanti memberikan dorongan. Jadi dari lisan turun ke hati. Kan? Ah, kalau cinta kan dari mata turun ke hati tuh. Iman dari lisan diucapkan turun ke hati. Dari hati jadi bimbingan kehidupan. Ya. Jadi kalau iman itu tersemai dalam jiwa, terikat menjadi ikatan kuat yang disebut dengan akidah, disebut ikatan iman. Ya, kalau cinta kan ikatan cinta. Iman ikatan iman yang melahirkan imun spiritual. Nah, imun iman ini yang memberikan dorongan kepada anggota tubuh untuk berekspresi. Ya, kata Allah, lisan orang beriman dibimbing imannya berkata yang baik, menjauhi celaan, menjauhi gibah, menjauhi hoax dan sebagainya. Itu ekspresi dari keimanan. Jadi nggak tunggal. Ya, orang Arab berkata kami beriman. Allah menyaksikan mereka, belum nampak iman lewat komitmen, lewat perilakunya. Maka turun ayat di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ya, sebagian orang-orang Arab, sementara orang Arab Badui datang kepada Muhammad SAW mengatakan kami telah beriman. Ya kan? Ya, lalu dia mengatakan iman itu kan pembukanya kalimat syahadat, kalimat tauhid kan? La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Nabi terdiam, turun ayat. Allah langsung memberikan penilaian. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW pada mereka, iman kalian belum benar. Belum sejati, belum serius. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam, baru berislam. Ya, yang dimaksud adalah pembuka Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi itu belum dibuktikan. Lewat pembuktian iman yang harusnya sampai kepada jiwa kita, dibimbing untuk bersikap, berperilaku. Perwujudannya mana? Tampaknya mana? Penampilannya mana? Di bagian perilaku kalian, di aktivitas kalian. Mana yang menunjukkan iman itu ada? Karena beda, orang beriman dengan belum beriman itu beda. Akan ada respon yang menunjukkan ada iman dalam dirinya. Kan? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum sampai ke jiwa kalian. Kalau sudah sampai kata Allah, itu akan dibimbing tubuh berekspresi imaniyah. Ya, ekspresi yang didasarkan pada dorongan iman. Ini ayat tegas mengatakan bahwa ada satu keterpaduan, kesatuan antara pengucapan kalimat tauhid dengan pembuktian amalan. Jadi ini akan diikat lewat amal. Nah, di Islam itu menarik ya. Jadi amalan itu tidak hanya disertakan dalam bentuk jawarih, anggota tubuh yang nampak ya. Semua punya amal, hati punya amal. Ya, amal hati itu apa? Niat, kan? Lisan punya amal. Ya, ucapan itu saling mengikat antara hati dengan ucapan, dengan perilaku, tindakan, semuanya terangkai, tersinergikan ya dengan satu perpaduan yang utuh. Dan terkadang dalam fikih itu, dalam syariat bahkan itu sesuatu yang sudah dikuatkan dalam jiwa, diungkapkan dalam lisan
itu nanti akan tampak pembuktiannya lewat perilaku dan menjadi kebolehan kita berperilaku. Ya, betapa banyak ibadah ucapan di Islam nanti follow up-nya lewat perilaku dan menjadi kebolehan perilaku itu dikerjakan. Seperti nikah. Ya, Maslik waktu nikah kan dengan ucapan kan? Betul. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Gitu kan? Ya, begitu ucapan itu dikeluarkan sah kan? Ya. Ya, bagaimana saksi? Sah, sah. Ketika sah itu terjadi, maka dia yang membolehkan perkataan itu yang melegalkan hubungan antara suami istri terjadi dalam berumah tangga dan sebagainya. Nah, ya? Nah, itu contoh nyata dalam kehidupan gitu. Maka dari itu kita ingin kembali mengatakan, Nabi sendiri menjelaskan kepada kita bahwa pemaknaan kalimat la ilaha illallah tidak berdiri tunggal. Itu secara otomatis diikat oleh komitmen untuk beramal. Karena itu pengarang kitab-kitab tauhid itu selalu menyatukan antara iman dengan amal. Kan imannya itu refleksinya ada pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang disebut dengan akidah. Amalnya itu yang disebut dengan syariat. Jadi antara iman dengan amal itu menyatu. Ada kitab namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Itu termasuk di kurikulum Mira itu. Ya, itu jelas bab pertamanya apa coba bab pertamanya? Ya, al-Islamu imanun wa amalun. Inti keislaman seseorang itu iman dan amal, syahadat dan amalan, syahadat dan syariat. Ya. Nah, jadi dari sini kita ingin katakan bahwa yang pertama tidak tepat kalau kita mengatakan kalimat la ilaha illallah berdiri sendiri, dipisahkan dengan amal, itu pemahaman yang tidak tepat. Jadi sudah otomatis orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di kalimat itu sudah terkandung komitmen untuk beramal, untuk ibadah. Nah, jadi kalau ada orang bersyahadat gak mau ibadah, kan? Nah, dipertanyakan syahadatnya, dipertanyakan komitmennya, ya, karena kalimat syahadat itu mengandung komitmen untuk beribadah. Itu bagian pertama. Yang kedua, nah, perwujudan syahadat lewat amal ini akan dinilai kata Nabi di hadis Ubadah bin Samit tadi radhiyallahu taala anhu. Ini yang dinilai oleh Allah dengan penilaian-penilaian yang menghasilkan apa yang disebut dengan pahala tadi. Jadi ketika seseorang bersyahadat, punya iman, dia kemudian merefleksikan imannya lewat perbuatan, maka amal, perbuatannya amal bahasa Arabnya. Ya, ketika didorong lewat iman berubah jadi soleh. Makanya ada nanti istilah amal soleh. Dan seringkali kalimat iman dengan amal soleh disandingkan di Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi ini iman itu gambaran dari syahadat tadi, ya. Perwujudannya amal soleh. Disandingkan terus. Ya, oleh Allah tuh iman, amal soleh, memberikan kesan kepada kita bahwa orang beriman itu pasti mewujudkan imannya lewat amal soleh. Nah, amal soleh ini nanti akan dinilai menjadi sebuah pahala sekaligus pembuktian iman. Maka diturunkan oleh Allah perintah berupa amal soleh untuk menguji komitmen kita benar atau tidak. Salat, ke? Dalam salat kita tegaskan lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zakat, puasa, haji, umrah. Nah, itu gambaran kehidupan termasuk, ya, bukan hanya ritual, ada yang sosial misalnya, menepati janji, itu bagian dari amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, bersikap jujur, tidak korupsi, kan? Bersabar dalam keadaan, itu perwujudan iman. Nah, nanti setelah terkumpulkan itu, ketika mendapatkan poin dari kebaikan itu, maka poinnya disebut dengan hasanah namanya. Ya, itu konsepsinya ada di Quran surah ke-6. Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, punya nilai hasanah. Tadi, hasanah itu perbuatan baik yang didorong oleh iman, dikerjakan untuk ibadah kepada Allah. Makannya karena Allah, minum karena Allah, kerja karena Allah. Jadi hasanah. Punya poin, ya, dinilai oleh Allah. Ini 10 poin. Ya, 10-nya bukan 1, 2, 3, 4, tidak begitu. Di hadis Muslim nanti kita ke masjid aja dengan niat ibadah, baru datang udah 25 poin. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, demikian seterusnya. Ya, infak lain lagi. Al-Baqarah ayat 261. Orang infak satunya bisa bernilai paling sedikit 700 kali lipat, ya. Nah, itu kumpulan yang disebut hasanah. Karena itu kita seringkali berdoa kepada Allah dengan mengatakan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya kan? Iya. Nah, jadi di dunia ini ya Allah bimbing kami untuk menjadikan semua kegiatan itu bernilai baik dan punya nilai pahala. Yang di akhirat kita bisa lihat itu, kita dapatkan kembali. Dan itu yang menjauhkan kita dari ancaman neraka. Nah, jadi penyatuan antara syahadat, kalimat tauhid,
Ya, yang digambarkan lewat iman itu, karena pembuka iman itu adalah itu, la ilaha illallah. Kemudian sandingannya dengan amal soleh, itu yang menjadikan kita mendapatkan penilaian di sisi Allah, yang menentukan seseorang mendapatkan rahmat berupa surga atau tidak. Karena itulah kalimat surga pertama kali dibuka di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 25. Itu kuncinya dibuka dengan apa? Iman dan amal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Iman. Kunci iman di syahadat. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan membuktikan imannya itu, syahadatnya itu, dengan mewujudkan amal soleh dalam kehidupannya seperti yang Allah bimbing lewat syariat tadi. Melalui petunjuk Rasul. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Bahwa itu bisa menjadi kunci surga. Ya. Tegaskan pada mereka, disiapkan bagi mereka surga-surga dengan segala kenikmatan yang telah kami siapkan di dalamnya. Segala keindahan yang tak nampak dalam pandangan sebelumnya, tak terdengar kisahnya nyata seperti itu, kan? Atau seperti terbayangkan oleh kita. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, karena itu konsepsinya tauhid, iman, amal, syariat. Nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi ini penjelasan Nabi, tidak berdiri tunggal. Nah, sahabat sudah paham ini semua. Jadi sangat mudah bagi Nabi kalau bagi yang sudah paham, sudah mengerti, sudah jelas, ya diungkapkan satu bagian saja sudah mengerti. Makanya kalau bahasa kita sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Ya. Jadi kalau disebutkan begini, misalnya siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, orang sudah paham semua. Oh, mengucapkan la ilaha illallah itu dengan komitmen, ya, melanjutkan dalam bentuk amalan. Karena itu kita di Islam itu hidup dimulai dengan syahadat. Ya, di dalam rahim ibunda kita, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Usia 4 bulan kita sudah bersyahadat. Kemudian terlahir dalam keadaan fitrah, ya, dan diminta kita menegakkan fitrah itu dengan lurus, dengan benar. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap yang terlahir membawa fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungan yang bisa merubah dia, ya, apakah keluar dari fitrahnya bersyahadat atau tidak, ya kan? Yeah. Nah, dia terjaga tuh. Maka saat terlahir terjaga, dijaga sampai hidup dalam keadaan bersyahadat tuh dijaga. Diingatkan 5 kali sehari lewat adzan. Ya kan? Dipanggil iman kita ada enggak? Makanya kata Al-Quran surah ke-8 ayat ke-2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman yang sejati itu kalau ingin ngecek imannya ada, jika disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Nah, dicek tuh. Jangan-jangan subuh beriman, zuhurnya sudah kufur. Dicek, diperdengarkan, ada nggak getarannya? Ya, lalu dijaga lewat amalan. Makanya dalam sholat kita jaga selama hidup terus. Nah, diharapkan sampai ujung kita wafat pun kalimat itu karena sering dijaga, dibiasakan. Kata Nabi, orang itu dalam sakaratul mautnya akan berekspresi menjelang maut sesuai kebiasaan. Ya, jadi yang biasa mabuk, ya biasa cari minuman, yang biasa ribut, kata-katanya meracau. Tapi yang biasa menjaga kalimat la ilaha illallah dengan amal saleh. Dia biasa ngaji menjaga la ilaha illallah, salat menjaga la ilaha illallah, sedekah menjaga la ilaha illallah, gitu kan? Semua amalan ini akan terjadi kebiasaan dalam dirinya. Ya, maka boleh jadi ada yang sakaratul mautnya dalam keadaan meninggal baca Al-Qur'an, mewujudkan la ilaha illallahnya, di penghujung dia katakan la ilaha illallah. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada meninggal dalam keadaan sedang ta'lim, ya. Bertanya apakah mungkin saya berjumpa dengan Rasulullah? Tiba kemudian dijawab dia duduk, la ilaha illallah, meninggal dunia. Jadi la ilaha illallah itu nggak mudah diucapkan, harus ada bekal amalan. Jangan dikira semua orang itu saat akan meninggal bisa mengucapkan dengan mudah la ilaha illallah, belum tentu. Karena akan tergantung, ya, akan ditentukan oleh amalan yang mengiringi la ilaha illallah itu, lancar atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Karena itulah Imam Abu Daud memasukkan kalimat la ilaha illallah, hadis riwayat Mu'adz bin Jabal tadi, di bab talqin. Iya, ya, topik bab yang ke-20, subtopik ke-20 dari Kitabul Janaiz. Ini pun masih menunjukkan amal. Bantu dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan sebuah kesan bahwa tidak mudah. Nah, jadi ini memberikan kesan yang pertama bahwa ada pemahaman yang tidak tepat. Ya, jika digeser, apalagi ada statement dari mana tuh tiba-tiba bergeser menjadi pemahamannya menjadi kunci surga. Wah, ini jadi persoalan serius nih. Ini persoalan serius. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang memberikan arahan kita seperti itu. Ya, jadi kita balik nih, dari mana Anda bisa menggeser dari kunci surga menjadi kunci pemaknaan yang lain? Ya.
Apalagi dibawa ke dalam narasi persatuan yang babnya beda sendiri. Ya. Jadi syahadat itu satu bab, persatuan itu bab tersendiri. Orang kalau sudah bersyahadat pasti akan digiring kepada hal-hal yang baik karena iman itu mengarahkan pada kebaikan. Karena itulah ketika kita sudah bersyahadat, beriman, diminta oleh Allah untuk harmoni membangun kehidupan, tunjukkan keislaman yang benar, ya, menjaga persatuan dalam konteks yang baik. Turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, wala tafarraqu, bersatulah kalian dalam petunjuk Allah, tali Allah, pedoman yang telah Allah tetapkan. Jangan kalian tercerai-berai. Kalau ke situ masih masuk. Ya, jadi kalimatnya dibalik nih. Ya, bukan kalimatnya yang telah digeser, Anda yang menggesernya. Itu ya. Sudah tepat maknanya. Cuman pemahamannya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena Anda pisahkan syahadat itu dengan amal, padahal dua-duanya menyatu. Yang paling parah sudah Anda pisahkan, Anda geser lagi ke tempat yang lain. Ya, dan ini secara logika, pemahaman begini pun ini bisa bermasalah. Ya. Sekarang begini, kalau Anda katakan ini la ilaha illallah, kalimat persatuan. Ya. Oh berarti di Indonesia kalau pengen bersatu baca la ilaha illallah semua tuh. Ya kan? Baca la ilaha illallah semua. Sedangkan Islam mengatakan la ikraha fid din. La ilaha illallah itu kan syarat masuk Islam pertama kali. Kalimat pembuka untuk masuk Islam. Ya kan? La ilaha illallah. Kalau Anda katakan la ilaha illallah itu kalimat persatuan, kita baca semua orang Indonesia la ilaha illallah. Iya, itu sebenarnya ada banyak kerancuan di dalam pemikiran itu. Ya, kita bisa soal. Jadi pertama, ini sebetulnya pemahaman yang intoleran dalam konteks kebangsaan. Kita kan sering bahas itu ya. Betul. Ya karena kita memaksakan seseorang untuk mengucapkan secara tidak langsung ucapkan itu, sementara agama mengatakan la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan. Ya kan? Kedamaian, ketentraman, kepahaman dan sebagainya. Anda ingin geser kemana itu? Ya. Dan ini babnya terpisah. Sekarang kita lihat lagi misalnya, apakah orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah atau belum mengucapkan la ilaha illallah, belum beriman, apakah mereka tidak bersatu? Mereka bersatu juga. Ya, orang-orang kafir Quraisy kan bersatu waktu itu, kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi, tapi mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Gitu kan? Jadi kalimat itu nggak bisa digeser terlampau jauh. Jadi secara logika bermasalah. Ya, secara konsepsi kebangsaan juga memunculkan persoalan. Apalagi jika pendekatannya dalam pendekatan agama, syariat. Jadi pendapat yang dimaksudkan, yang tadi disebutkan, ini memberikan kesan bahwa pemahaman dasar keagamaan itu bermasalah. Ya, pemahaman dasarnya. Karena ini kan sangat dasar, bab yang sangat dasar. Bab akidah pembuka yang sangat dasar, yang ya semua ulama menyampaikan dalam bab akidah demikian. Ya makanya saya katakan di awal, betul ada yang begitu. Ya gitu, itu Mas Lik ya. Nah dan ini nanti iman dan amal ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Jadi begitu Nabi SAW 13 tahun dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan penguatan akidah di masyarakat awal, masyarakat Fatrah Makkiyah di era Mekah. Setelah itu kuat, berjalan pindah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberikan bimbingan syariat yang sempurna, yang paripurna. Yang dimaksud sempurna itu bukan hanya membimbing masyarakat pada saat itu, tapi dia menjadi kurikulum kehidupan sampai akhir masa kehidupan manusia, sampai kembali kepada Allah. Ya, sampai berakhir kehidupan kita itu. Karena itulah Allah turunkan kemudian surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-3 untuk menegaskan kesempurnaan syariat ini, din ini, Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas kalimatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, 3 bagian di sini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku tegaskan kepada Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, hamba-hambaku, bahwa telah aku sempurnakan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian, agama kalian. Jadi nikmat kita, din itu Islam. Ya, inna dina 'indallahil Islam di Ali Imran ayat 19. Jadi Allah sudah menyampaikan secara tegas Islam itu sempurna. Allah langsung loh yang menyampaikan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam belum sempurna, persoalan serius kedua. Ya kan? Persoalan serius kedua. Kenapa? Karena kalimat ini langsung bertentangan dengan firman Allah. Allah yang mengatakan dinnya sudah sempurna. Bahkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan juga bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, aku ridha dengan Islam sebagai din kalian. Pertama dinnya disebut sempurna oleh Allah, ditutup dengan aku ridha Islam ini sebagai din yang sempurna untuk kalian. Jadi Allah sudah ridha, Allah sudah mengatakan sempurna. Kok Anda bisa mengatakan tidak sempurna atau belum sempurna dan Anda belum ridha dengan kalimat sempurna itu? Jadi ini statementnya bertentangan langsung dengan firman Allah ini. Iya, Mas. Jadi persoalan, ya. Jadi kesempurnaan, kita simpulkan kesempurnaan kalimat syahadat atau kalimat tauhid, la ilaha illallah,
menjadi sempurna ketika kata Nabi dibuktikan lewat amalan. Karena komitmennya demikian. Satu, nggak dapat dipisahkan. Buah dari iman itu adalah amal. Di situ kita akan dihisab dan itu yang menentukan kunci surga untuk kembali. Ya, sehingga dengan itu semua orang Islam memahami ketika Nabi menyebutkan la ilaha illallah kunci surga sudah otomatis mengandung unsur amal di dalamnya. Seperti rumus ini, kalau iman disebutkan sudah pasti mencakup amal soleh. Kalau kedua-duanya disebutkan sebagai penegasan. Ya, kan ada yang disebutkan misalnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Tapi terkadang imannya disebutkan, amal solehnya tidak. Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Allah yang menyampaikan. Dan orang-orang yang beriman itu dan diikuti oleh keturunannya semua beriman, ya, kami kumpulkan mereka semua di surga. Tuh, lihat tuh, kami kumpulkan di surga. Yang disebutkan imannya. Ya, apa Anda mau mengatakan kunci surga kok cuman iman aja? Tidak. Karena cara memahaminya, maksudnya iman itu sudah otomatis beramal soleh. Taunya dari mana? Sempurnakan ayatnya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Dan kami nggak akan sia-siakan amal mereka untuk mewujudkan komitmen iman itu. Iman sebagai refleksi syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah diwujudkan lewat amalan. Ya kullu mri'in bima kasaba rahim. Kami nggak paksa, semua itu tergadai dengan amalan kalian. Jadi begitu cara memahami yang benar. Jadi kalau dapat satu hadis, jangan satu hadis itu dilihat terjemahannya, apalagi diterjemahkan terus ditafsirkan sendiri, tidak. Kumpulkan hadis-hadis yang lain, lihat para ulama menjabarkan. Dan sebagai penutup, menariknya, para ulama pun sepakat. Silahkan cek Ibnu Battal bicara apa, Imam Nawawi bicara, semua. Bahkan di situ ittafaqa a'immatul muslimin, semua para imam-imam orang Islam, semua para ulama bersepakat bahwa kalimat la ilaha illallah di hadis Mu'adz tadi itu tidak berdiri sendiri, diikat dengan amalan sebagai pembuktian, sebagai komitmen keimanan kita. Ini semua sepakat. Kalimat itu yang menjadikan kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan, terikat dengan konsepsi ibadah. Itu otomatis. Jadi ulama sepakat, Allah menyampaikan firman, Nabi menjelaskan lewat hadis, menuntun lewat syariat, para sahabat memberikan contoh kepada kita, tabi'in memberikan gambaran, ulama memberikan kesepakatan, semua itu jelas sampai ke kita. Anda bukan ulama, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan rasul, apalagi Allah yang Tuhan yang menetapkan segala, yang lantas Anda berbeda sendiri. Jadi persoalan. Nah, jadi demikian Mas Klik ya, persoalan kalimat tauhid ini. Tapi ingat, ya, sebelum kita akhiri, yang indah dari Al-Quran itu kalau kita mendengar sebuah statement, pendapat yang sekiranya menyimpang, atau ada unsur mengolok-ngolok misalnya, ya kok bahasa syariat atau memberi kesan kepada Nabi kok dengan kalimat yang kurang pantas, kurang baik, nggak sesuai dengan makomnya, kan? Anda dengan pejabat aja, kan nggak bisa Anda berkata-kata yang tidak bagus. Ya, mohon maaf nih. Ini ada presiden, bisa nggak Anda katakan kalimat yang saya nggak punya kosakata gitu ya. Ya, kan kita tuh ada ukuran. Ke Allah kan berfirman, ke Nabi bersabda, ya kan? Ini berbicara. Ya kalau pelaku kriminal begini, yang paling kotor kan kalimatnya, ya apalah gitu. Ya di kita itu kan ada bicara